Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Kendati suara azan belum berkumandang, namun jamaah telah memenuhi masjid ini. Bayangkan ada sebagian dari jamaah mereka menunggu khatib akan turun dari mimbar, baru mereka bergegas akan berdatangan ke rumah Allah ini. Maka oleh sebab itu senantiasalah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Karena dengan bersyukur tersebut maka kita akan meraih kebahagiaan. Bukan dengan menunggu bahagia baru kita akan bersyukur terhadap nikmat Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan kepada manusia. Mulai dari kita masuk ke dalam masjid sampai dengan keluar lagi dalam masjid, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, semuanya berdasarkan dengan panduan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu pada hari yang penuh dengan keberkahan ini, di mana Rasul sendiri yang mengatakan hari Jumat dinamakan dengan Sayyidul Ayyam dan bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahirannya, maka senantiasalah kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa? Kelak kita yang berhadir di dalam Jumat ini merupakan di antara umatnya yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam beberapa riwayat Sahih Bukhari dan Muslim bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kelahirannya itu membuat bahagia semua orang. Bahkan pamannya yang menjadi musuhnya itu juga bahagia pada saat beliau lahir. Maka pada saat itu Abu Lahab, pada saat kelahiran baginda Rasulullah SAW, beliau itu membebaskan budak dan bahagia akan lahirnya baginda Rasulullah SAW. Nah pada saat itulah salah satu riwayat yang disampaikan oleh Abbas, bahwasanya beliau bermimpi bertemu dengan Abu Lahab dan beliau bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, hari apa? Bagaimana kondisimu di dalam neraka?" Lalu pada saat itu dikatakan, "Aku merasakan keringanan dari siksaan azab neraka pada saat aku membebaskan lahirnya Muhammad, karena aku rasa bahagia terhadap kelahirannya." Maka tidak salah kalau seandainya orang-orang di Aceh memperingati Maulidan itu sampai dengan 6 bulan lamanya. Mereka merasa bahagia terhadap kelahiran baginda Rasulullah SAW. Yang salahnya apa? Yang salahnya pada saat seseorang, saat kampung, pada saat lembaga memperingati Maulid, akan tetapi mereka tidak mencontohkan apapun yang diperintahkan oleh Rasul. Mereka makan-makan, akan tetapi mereka tidak mau salat berjamaah. Padahal bagaimana karakter akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Qalam Allah menjelaskan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau mempunyai budi pekerti, suri tauladan yang maha agung. Tidak ada akhlak yang paling mulia kecuali akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan pada saat Rasul berdakwah di Makkah dan semua pintu Makkah tertutup untuk baginda Rasulullah. Tidak ada satupun pintu yang terbuka untuk menerima dakwah Rasul.
Apa yang dilakukan oleh Rasul? Lalu beliau melakukan perjalanan sejauh 80 km jalan kaki bersama dengan salah seorang anak angkatnya, Zaid bin Harithah. Pada saat menempuh perjalanan dari Mekah menuju Taif, dan selama 10 hari di Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mengajak agar apa? Agar ada orang yang menyembah Allah di Taif, agar ada orang yang sujud kepada Allah di Taif. Tapi apa yang terjadi jemaah yang dirahmati Allah? 10 hari Rasul berdakwah di Taif, tidak satu orang pun beriman. Bahkan Rasulullah SAW pada saat itu dilempari oleh penduduk Taif di salah satu tempat yang dinamakan dengan Kuh. Di Kuh tersebut Rasul dilempari oleh seluruh penduduk Taif, sehingga Rasul berjalan meninggalkan Taif dan singgah di perkebunan anggur. Di saat itulah ada salah seorang Nasrani yang bernama Addas. Lalu dia memperhatikan ada 2 orang manusia yang mengajak kepada kebaikan. Lalu dia bertanya, membawakan anggur, menyuguhkan anggur kepada Rasulullah SAW. Nah, pada saat itu Rasul membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Addas pun bertanya, apa yang engkau bacakan tadi? Itu adalah firman Allah. Dan aku merasakan ada kesamaan antara apa yang engkau baca dengan agamamu. Lalu Rasul menanyakan kepada Addas, apa agamamu? Agamaku adalah agama Yahya. Ini adalah salah seorang Nasrani yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Yahya. Addas namanya. Sehingga pada saat Rasul menceritakan tentang Islam tersebut, maka tergeraklah hatinya. Tergeraklah hatinya untuk beriman kepada Allah. Sehingga 10 hari tidak membuahkan hasil apapun. Namun ingat, ketika Allah menghendaki, ada salah satu Nasrani yang beriman kepada Allah selama dakwah di Taif. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada saat itu malaikat bertanya dan meminta kepada Rasul agar apa? Agar semua penduduk Taif itu digulung, dibinasakan, dimusnahkan. Tapi lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Rasul pada saat itu bermunajat kepada Allah. Beliau tidak marah terhadap perlakuan orang Taif yang melemparinya. Namun lihatlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, kepada engkaulah aku menyampaikan semua keluh kesah tentang kelemahanku, wa qillati hillati, dan lemahnya upayaku dalam berdakwah ini. Bayangkan, Rasul mengatakan lemahnya dakwahnya, padahal sudah berjalan selama 70 km menuju ke sebuah tempat agar ada harapan orang yang beriman kepada Allah. Wahawanin 'alan nas, dan hinanya aku di depan manusia. Makhluk yang paling mulia di atas jagat raya itu dilempari, bahkan sampai betisnya itu diriwayatkan berdarah. Wahawanin 'alan nas, dan hinanya aku di depan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anta rabbul mustad'afin, engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Tuhan. Ila man takiluni, kemana lagi engkau menyuruhku wahai Allah? Ila ba'idin yatahajamuni, apakah engkau menyuruhku untuk berdakwah ini ke tempat yang paling jauh lagi sehingga mereka bisa menyerangku lagi? Am ila aduwin malaktuhu amri, atau terhadap musuh yang menggenggam semua jiwaku. Pada saat Rasul berdakwah di Mekah itu, hari itu setelah meninggalnya pamannya Abu Talib dan meninggalnya istrinya tercinta Khadijah, maka tidak ada lagi orang yang membackupnya. Maka Rasul mengatakan, ila aduwin malaktuhu amri, apakah engkau menyuruhku untuk pergi berdakwah kepada musuh yang bisa senantiasa kapan saja membunuhku? Maka Rasul mengatakan, in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, selama engkau Allah tidak murka terhadapku, maka aku tidak pernah open. Walakin afiyataka hiya awsa'un, akan tetapi pengampunanmu itu jauh lebih luas ya Allah. A'udzu binuri rabbik, a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat bihi adh-dhulumat, dan aku berlindung terhadap cahaya wajahmu yang bisa menerangi kegelapan. Wasaluha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan memperbaiki semua urusan dunia dan urusan akhirat. Min an tunazzala bi ghadabuka aw tahillu bi sakhatuka, sehingga aku berlindung agar engkau tidak murka ya Allah,
agar engkau tidak marah kepadaku ya Allah. Lakal utba hatta tarda, kepada engkaulah aku mengadu semua keluhanku. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dari pertolonganmu ya Allah. Bayangkan bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, bulan ini adalah bulan memperingati tentang kelahirannya. Adakah rasa bangga tersebut di dalam jiwa kita? Bagaimana rasanya hati ini pada saat kita mendengarkan panggilan namanya yang setiap hari kita mendengarkan muazzin memanggil dan menyebutkan namanya setiap hari. Bilal suatu hari pada saat beliau sudah 2 tahun lebih tidak mengunjungi Madinah, maka pada saat itu Bilal dimimpikan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul menanyakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa yang membuat engkau tidak mau mengunjungi, menziarahiku?" Lalu Bilal bersegera untuk mengunjungi Madinah. Pada saat dia sampai ke Madinah dan dia sampai berziarah kepada makam Rasul, dan pada saat itu Abu Bakar memintanya untuk berazan. Beliau menolak. "Aku tidak sanggup wahai Abu Bakar." Umar juga meminta hal yang sama. Namun Bilal tidak sanggup. Datanglah 2 orang anak muda, Hasan dan Husain, meminta kepada pamannya, "Wahai paman, azanlah kepada kami. Kami merindukan mendengarkan suaramu sebagaimana pada saat kami waktu kecil dulu." Maka dia tidak sanggup menahan rasa hatinya, di mana kecintaan dia kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka Bilal pun naik ke atas tempat azan yang biasanya dia azan. Lalu dia berkumandang. Bilal mengatakan, "Allahu akbar, Allahu akbar." Ihtazzat Madinah. Semua penduduk Madinah pada saat itu goncang mendengarkan, seakan-akan ini adalah suara yang dulu pernah ada pada saat masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Pada saat Bilal mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, semua orang berkumpul, orang-orang di pasar semua meninggalkan barang dagangannya dan menuju ke masjid. Abu Isa Muhammad, apakah Rasul telah dibangkitkan kembali? Inilah bentuk kerinduan yang dirasakan oleh orang-orang penduduk Madinah. Bahkan pada saat mereka mendengarkan suara Bilal pun mereka menyangka bahwasanya Rasul itu telah dibangkitkan kembali. Namun Bilal tidak sanggup merasakan dan mengucapkan pada saat mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Bilal pun pingsan pada saat itu. Sekarang sejauh mana nama tersebut berpengaruh kepada dalam jiwa kita? Rasul bersusah payah berdakwah ke Taif agar apa? Agar ada di antara kita, agar ada di antara manusia itu yang menyembah Allah. Agar kita tidak separah iblis. Iblis itu tidak mau sujud kepada Adam, kepada Tuhan ya Allah, tetapi dia tetap taat kepada Allah. Orang yang tidak mau salat itu melebihi daripada daripada kemurkaan iblis. Bayangkan, iblis itu tidak mau sujud hanya kepada Adam. Namun jika ada orang yang tidak mau salat, maka dia melebihi daripada iblis. Ini pelajaran penting jemaah yang dirahmati Allah. Bulan ini adalah bulan penuh dengan kemuliaan. Lakukan sesuatu yang bermanfaat. Buktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita kemudahan. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Rasul itu bersama dengan anak yatim kahatain. Rasul mengungkapkan, siapapun yang memelihara anak yatim nanti di dalam surga, mereka akan bersamaku seperti ini. Maka mulai hari ini cobalah untuk pelihara anak yatim, berapapun kemampuan kita. Ini merupakan pelajaran penting yang harus kita ambil iktibarnya pada saat kita memperingati hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, mari sama-sama kita memasuki kepada rukun kedua khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين.
يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في بيت المقدس. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيم الصلاة.